Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kita patut bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita lewat Yesus Kristus dan lewat kuasa Roh Kudus yang membuat kita selalu mengerti tentang kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sebab itu kita tetap berpatokan kepada firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab kita. Orang-orang di luar Kristen selalu salah tafsir, tapi orang-orang Kristen ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada banyak hal yang Tuhan buat kita bisa mengerti tentang kasih karunia Allah. Sebelum saya lanjutkan, kita saksikan sebuah rekaman video. Ketika Sarah melahirkan Ishak, umur Abraham berapa? 100 tahun. Ketika Hajar melahirkan Ismail, umur Abraham berapa? 86 tahun. Berarti ada selisih umur berapa? 14 tahun. Siapa lebih tua? Ismail. Ismail lebih tua daripada Ishak. Artinya lebih dulu lahir Ismail daripada Ishak. Selisih umurnya 14 tahun. Pertanyaan, kenapa dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Anakmu yang tunggal nih, berarti baru satu, belum ada saudaranya, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pertanyaannya, kenapa anak yang tunggal ditujukan kepada Ishak? Kok bukan anak yang lebih dulu lahir? Bukankah Ibrahim punya dua anak? Anak yang tertua adalah Ismail, dan anak yang kedua adalah Ishak. Dan Ismail lebih tua 14 tahun, lebih kurang daripada Ishak. Demikianlah sebuah rekaman video yang sudah kita saksikan bersama, bagaimana seorang pemimpin agama yang coba-coba mengutip ayat Alkitab dengan pola pikirnya sendiri. Memang betul bos, Abraham punya dua anak, Ismail dan Ishak. Ismail itu anak tiri, bukan anak dari istri yang sah. Istri yang sah yaitu Sarah punya anak satu saja, namanya Ishak. Sebelum Ishak lahir, Ismail itu sudah ada karena Abraham kawin dengan Hagar itu atas permintaan Sarah. Jadi Ismail itu lahir bukan sebagai anak perjanjian, tapi anak dari seorang istri, seorang budak, saudara yang terkasih. Jadi Ismail itu bukan anak sah, dia itu anak tiri. Memang anaknya dua dari istri yang dua orang. Hagar itu melahirkan Ismail anak tunggal, Sarah melahirkan Ishak anak tunggal. Namun Ishak itu anak perjanjian, anak yang dijanjikan Tuhan. Jadi Tuhan tidak salah ngomong bos. Tuhan tidak salah ngomong dalam Kejadian 22. Kejadian 21 itu bicara tentang Ishak lahir. Kejadian 22 itu kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anak yang tunggal itu. Anak yang tunggal itu bicara Ishak yang lahir dari istri yang sah. Sementara Ismail itu kan anak tiri, tidak masuk dalam hitungan sebagai anak perjanjian. Jadi ini harus tahu, ya, supaya kita bisa mengerti. Jangan asal ngomong tanpa selidiki baik-baik.
Seolah-olah Alkitab kita ini salah. Jangan saudara. Ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Isa, pergilah ke tanah Moria dan persembahkannya dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi inilah iman Abraham itu benar-benar diuji. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak? Di mana-mana orang lebih sayang anak kandungnya daripada anak tirinya. Walaupun Ismail itu juga mendapat janji daripada Allah, tapi Ishak ini juga mendapatkan janji sebagai anak perjanjian. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak. Jadi Ishak yang diikat, bukan Ismail. Anak tunggal ini, Ishak ini anak tunggal dari Sarah. Ismail itu anak tunggal dari Hagar, saudara. Namun Ishak ini anak perjanjian, anak yang sah, yang Tuhan sudah janjikan. Ismail itu anak hasil dari keinginan Sarah, karena Sarah itu tidak punya anak. Makanya dia suruh Abraham kawin dengan Hagar. Jadi bukan atas permintaan Tuhan, itu permintaan Sarah. Makanya Ismail itu anak tiri, dia tidak termasuk di dalam anak perjanjian. Makanya di ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan ini dari langit berbicara kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Ishak itu anak tunggal dari Sarah. Sementara Ismail itu anak tunggal dari Hagar. Jadi Alkitab tidak salah tulis. Anda saja yang berusaha membelokkan kebenaran ini, supaya orang berpikir Alkitab kita salah. Kamulah yang salah menafsirkan. Abraham punya anak dua dari istri yang dua orang, bukan dari satu istri. Jadi kalau Tuhan bilang Ishak anak tunggal, memang dia anak tunggal, karena Sarah punya anak satu, itu namanya Ishak, anak perjanjian, anak yang sah di mata Tuhan, anak yang sesuai dengan janji Tuhan. Beda dengan Ismail, walaupun Ismail juga diberkati Allah. Nah saudara, makanya ayat 13 bilang, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersungkur dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, menggantikan anaknya. Kita Islam dengan Kristen atau Kristen dengan Islam ini hanya ribut masalah ini. Yang Islam bilang Ismail yang dipersembahkan, yang Kristen bilang Ishak yang dipersembahkan. Padahal dua-duanya juga tidak jadi dipersembahkan. Ya, yang dipersembahkan itu domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar untuk menggantikan Ishak. Jadi kita tidak usah lagi ribut soal ini, saudara, mulai menyalahkan ini. Toh dua-duanya juga tidak dipersembahkan. Yang dipersembahkan itu domba jantan. Namun saudara, begitu banyak orang yang ribut masalah ini. Sebab itu mari, Ishak itu anak perjanjian, Ismail anak tiri. Tuhan Yesus memberkati.